pilihanmu, kepribadianmu pilihanmu. Udah ini teh udah mulai nih teh. Oh, udah mulai. Oh. Udah. Aku Ami, ini Mu, ini Kampret. Ami, Kampret. Kabeh bener gagal. Tapi pas ngomong kampret teh gini. Oh gitu, gimana? Bread. Madi. Lanjutnya apa nih? Kenapa urusan pilihan itu bisa menjadi sangat penting? Bahkan menjadi sangat spiritual. Kenapa? Karena kalau pakai hasanah Islam, lagi-lagi di Islam itu ada sholat istihoroh. Ada sholat khusus, ada ritual khusus ketika kita berhadapan dengan ketika kita dihadapkan dengan sejumlah kebingungan yang kita harus memilih. Di sana harus melibatkan bukan hanya sekedar sholat biasa, tapi ada sholat khusus yang kemudian disebut dengan sholat istihoroh. Artinya apa? Gitu kan? Betapa pentingnya dalam memilih sesuatu itu yang perlu dipikir-pikir teta maksudnya teman-temannya. Bukan sekedar dipikir-pikir, dirasa-rasa sampai kemudian dia benar-benar melibatkan Sang Maha Kuasa. Walaupun kadang-kadang ada indikasi yang lain gitu ya selalu. Aduh, kurangnya kaduhung teu milih nu eta. Padahal mah masih kene tapi lagi beda 1000 lah hargana padahal mah. Kaduhung moal kieu heula. Dan ti payun mah ti payun anu hayang kacai. Paling aing eta mah. Paling aing heula. Coba saya mau maneh we. Dan ujung-ujungnya ketika berhadapan dengan sebuah pilihan yaitu entah itu penyesalan, entah itu apa-apa. Maksud penyesalan? Ya udah tadi, kaduhungnya, kaduhung tuh nyokot eta. Menghindari itu. Nah kan pada akhirnya kematangan berpikir, kematangan bersikap dalam mengambil sebuah pilihan adalah justru untuk menghindari kekecewaan. Ya. Makanya kemudian kenapa urusan pilihan itu sangat penting. Urusan apa? Urusan mengambil sebuah pilihan sangat penting karena kalau sudah berhadapan dengan kekecewaan ya itu bisa menjadi salah satu penyakit hati. Kecewa orang kasih eta ya. Gitu kan? Mungkin diantaranya kenapa saya bisa kecewa dengan kamu, saya bisa kecewa dengan kamu karena mungkin ada beberapa hal padahal saya kan geus ngomongna geus benar. Itu kan cara saya bersikap ke kamu. Tapi ternyata salah bersikap juga gitu ngeureun kudu sigana orang siga kieu kasih eta mah bakal moal kitu. Nah bahkan dalam pilihan kita cara berbicara, gaya bicara pada seseorang yang itu akan menghasilkan respon yang berbeda gitu. Akhirnya aing salah ngomong, coba mun orang ngomongna kieu kasih eta mah sigana moal kitu responna. Ya kecil banget ya. Artinya jadi ketika kita ngomongin sebuah pilihan itu bukan hanya melulu ketika kita berhadapan dengan pilihan memilih sesuatu saja, barang, pasangan hidup atau apapun, bahkan pada pilihan kata yang kita gunakan, pada pilihan bahasa tubuh yang kita gunakan dalam berbicara, dalam berkomunikasi dengan yang lainnya sehingga respon yang kita harapkan sesuai dengan yang kita harapkan itu benar-benar harus terpilih gitu. Walaupun lagi-lagi setelah kita walaupun sudah terlatih sedemikian rupa dibiasakan itu seperti itu juga tidak jaminan bahwa setiap apa yang kita pilih itu akan selalu melahirkan sebuah kebahagiaan. Kenapa? Karena pada akhirnya dengan kekecewaan pun kita akan belajar tentang kehidupan. Bayangkan kalau kita dipaksakan hidup dari lahir sampai mati, nah bahagia tuh satu gitu. Banyak orang yang bahagia kecewa. Maksudnya orang yang kelihatan sih gak bahagia gitu. Padahal mah banyak tumpukan kekecewaan dalam kehidupan. Atau hanya sekedar untuk menutupi kekecewaannya. Benar bahagia dan ada orang mah teu bisa milih itu. Inung bapana orang siga kieu, ada orang teu bisa milih hidupna siga kieu. Nah, akhirnya kita itu ya kadang-kadang di satu sisi kita ada pada situasi benar-benar tidak bisa memilih. Namun pada saat yang sama kita memilih untuk
tidak memilih. Sasegina kita bisa. Artinya ini yang kemudian difahami dengan sebuah ketetapan. Gitu loh. Ya, ini mah pada akhirnya misalkan saya dilahirkan oleh orang tua saya itu akhirnya menjadi sebuah ketetapan. Karena itu bisa milih saya. Oke. Tapi pada saat yang sama juga ketika saya beranjak dewasa dan seterusnya, saya sama orang tua dipersilahkan untuk memilih jalan hidup, cara hidup kamu. Ya, itu memang seolah-olah dua hal yang berbeda. Tapi kan orang berawal dari sesuatu yang tidak bisa memilih. Orang lahir di Indonesia, orang jadi orang Sunda dan seterusnya. Seolah-olah kita nggak pernah bisa memilih gitu ya. Padahal sebenarnya itu pilihan orang. Masalahnya orang tuh sadar. Kan kita teh pejuang sebenarnya mah. Iya. Di dalam rahim orang tua kita tuh kan bukan hanya kita sendiri. Tina jutaan Kan, dan kita yang berhasil fighting dengan mereka, dengan saudara-saudara kita sendiri. Artinya kita sebenarnya yang memilih. Itu pemenang sebenarnya mah. Nah jika kia pemenang. Jangan-jangan ya. Nah, jadi bahasa da orang mah teu milih atuh ini masih geki. Mana nu milih? Buktina meunang. Mun teh mamana maksudkeun abis ka biji telur eta. Moal aya. Ya, itu telur. Can eta. Artinya jadi kalau itu jadikan pondasi alasan sebenarnya kita sendiri memilih hidup kita. Hanya tidak termemorikan. Ya itu. Kebaikan pada lupa tuh itu. Kayak jadi neteli gitu. Benar. Atuh nah urang ngebut aya di rahim si eta. Panjang gitu. Iya we. Beres-beres saya namanya. Oh, beres-beres eta. Jadi mana heula anu ulah hayang mulai. Mulai. Tukang ternak heula. Ya artinya kan jangan-jangan kalau kita masih ingat saat kita masih posisi apa? Zigot atau apa bahasanya ya? Apa sih? Zigot atau sperma? Pembuahan lah. Sperma ya. Kalau kita masih punya ingatan di sana ini orang teh gerut aja dulu orang terus jutaan sperma jutaan itu. Balapan ngojay. Wow, si disiku tuh orang. Betapa gitu ya. Ya kalau kita nggak mau ya bisa kalah kan. Ya. Karena kan yang layak itu yang kemudian yang menang yang layak gitu. Saya kan orang teh lain puluhan, lain ratusan, jutaan. Tapi orang milih menang. Ya, kita memilih menang gitu kan. Dengan semua situasi kondisi apapun lah ya. Kan dia mah. Ya. Nah, ditarik ke sana. Jadi seolah-olah terbantahkan hidup tidak memilih. Seolah-olah ya. Seolah terbantahkan. Ternyata kita sendiri yang memilih sebenarnya dari sejak kita keluar dari rahim. Masuk ke dalam kantung rahim orang tua kita sendiri, kita yang memilih untuk menang. Kita sendiri yang menentukan untuk menang. Walaupun belum punya ilmu formal, tapi gak aing kudu menang. Terus insting menang. Nah, selanjutnya kemudian kita dihadapkan dengan lingkungan saat kita masih balita. Juga dihadapkan dengan sebuah pilihan yang seolah-olah indungna geus nyiapkeun air susu, indungna geus nyiapkeun kue mari, geus nyiapkeun eta. Kan kita sendiri kadang-kadang berontak. Iya. Mung nyusu lah budak teh orok teh, mung dahar kue lah. Kayak yang seolah-olah aku masih kecil nggak bisa memilih, nggak juga kan. Buktinya kita juga ada penolakan, nggak mau minum lah, nggak mau nyusu lah, nggak mau netel lah, nggak mau makan kue mari, nggak mau makan bubur. Ada penolakan sendiri kita waktu masih bayi. Berarti kita bisa milih kan? Iya. Akhirnya bahasa kolot tadi, "Dah anak saya mah nggak mau dikasih ini mah, maunya dikasih itu." Seolah-olah kan juga gitu. Padahal yang memberikan pilihannya siapa? Orang tuanya. Seolah-olah kan seperti itu. Tapi kita yang menentukan sebenarnya. Misalkan ada 3 merek kue mari misalkan. Nu ieu mah enggak mau, nu ieu mah mau, nu ieu mah enggak mau. Cok tara habis nu ieu mah. Nah. Buburna di belah itu meurina nggak habis, bubur belah mah tara habis. Jadi seolah-olah kita tidak berdaya tapi bisa memilih.
artinya kita sudah belajar, sudah sejak sangat dini untuk bagaimana menentukan pilihan hidup. Tapi lagi-lagi, walaupun kecermatan kita mencoba memilih pilihan hidup apapun itu yang kemudian bisa mengimbas menjadi sebuah kepribadian yang kita harapkan, yang kita bayangkan, karena ini berhadapan dengan yang lain. Setiap orang tuh punya mirror, punya cerminan. Oke. Misalkan Mo dengan penampilan seperti ini, saya pikir dia sudah pasti punya gagasannya. Hayang siga ieu gitu kan ya. Atau di hayang siga ieu belah dieuna, hayang siga ieu belah dieuna, cet jadi aing. Kampret, aku mau pengen kayak si itu, keren soalnya. Tapi belah dieuna mah aku resep, tapi belah itu mah saya resep. Karena di kombinasi. Dari misalkan dari kebaikan bapak, paman, idola, pemain apa dan seterusnya gitu. Ya. Ada idol gitu. Ya. Nah, pakai itu bukan pilihan. Hah? Ya kan? Berarti kita sedang memilih juga kan? Dalam menentukan kepribadian diri kita menjadi seperti ini dari urusan style. Misalkan orang mengambil sikap rambut gondrong dan seterusnya. Bercela misalkan orang, karena orang memang orang tercela. Sengaja dicela. Saat cari celah ke batur aing nyela sorangan. Jadi ya maafkan aku ya orang yang terhina. Tercela Ya. Soalnya sekarang kan pakai hina oke. Iya. Pakai hina. Oh, pakai hina. Oh. Kadang-kadang kertemen. Jadi orang memang orang terhina orang. Siap. Jadi orang hina. Melilah kawan. Akhirnya pada setiap pribadi yang kita bentuk ya sangat ditentukan pada pilihan yang kita ambil. Kalau ambil dari situ, dulu kira-kira apa yang membuat landasan berpikir untuk memilihnya? Landasan memilih? Ya itu tadi, diantaranya idol. Siapa yang menjadi panutan? Maksudnya waktu masih kecil? Yang terdekat lah. Yang terdekat biasanya. Jadi jika pas tiketnya pisang gitu, pas orok, kira-kira apa yang membuat insting? Insting bahasanya ya. Insting Bahasanya insting karena ketidakmampuan manusia dewasa menembus. Ya. Menembus itu kan jadi bahasanya insting. Malah disebutkan ke barudak mah, semakin banyak kita berpikir, semakin kita tidak memahami hayang budak teh. Karena budak pada itu mikir istilahnya gitu. Ya. Lalu apa yang dipakai oleh anak-anak dalam menentukan pilihan? Kalau sudah semakin gede, nggak jauh dari kakaknya. Undang ngacati budak kurangnya, ada mikir ya. Role model pertama pasti kakaknya ya. Bapakna, ibuna, ya. kakakna, adikna bisa nge-model. Ya, ini kan dalam sebuah pilihan juga sangat bergantung kepada orang. Role modelnya siapa? Yeah. Misalkan orang pada masana orang resep pakai bandana misalkan. Jadi kira bandana dikeukeuh misalkan. Nah, pada nempo eseros misalkan. Enak geus gendut jadi henteu. Yang disebut mobil geuleuh nempo oge. Gendut bisa. Aduh, bis deh gitu kan. Aduh, itu marahan tes kan. Either you die as a star or you live long enough to become a villain. Iya, geus lah. Villain. Batman. Bisa. Ya. Akan selalu punya role model. Misalkan Moyana dengan kemampuan tahsinnya pasti punya role modelnya. Gayanya yang ngikutin siapa, misalkan ya. Lagamnya ngikutin siapa, itu pasti ada role model. Saha Abdurrahman Al-Ausi. Tuh. Kunaon? Karena Amun teu nyaho teu naon sih? Nyaho teu kunaon? karena lembut bisa. Cocok banyak. Cocok bisa. Yang karakter suara. Nah, ada variabel proses terukur. ya, ada variabel yang lain adalah menyetarakan diri. Menyetarakan diri. Iya halus sih, tapi kurang mah teu Kaudag, bener. Urang teh hayang nyanyi jiga Excel teu kaudag. Mata kasarna Rammstein jadi. Duas nih. Teu kaudag soalna. Bener. Jadi memang ya oke. Jadi itu yang sempat kita bicarakan kemarin. Penting kiranya kita tahu persis kapasitas kita. Iya, betul. Sehingga kalau kita sudah tahu persis kapasitas kita, apapun itu bentuknya, apapun kemampuannya, kita akan sangat mudah mencocokkan diri. Ya.
role model yang paling tepat dengan itu tuh dalam hal ini siapa. Jadi ya gampang karai gitu, memudahkan. Dan bercermin itu di setiap dunia memang dipakai di step awal contohnya. Bermuhasabah lah, gitu kan, ngaca lah, kontemplasi. Oke. Internal capital analisis di bahasa Di sana juga sama. Semua tuh ada momen yang meminta semua itu selalu diminta di awal. Mana tenawan heula batasanna dan kelebihan mana di mana. Itu tuh selalu menjadi landasan. Yes, selalu menjadi landasan sebelum take action gitu. Jika seseorang yang mau masuk kesatuan tentara misalkan, yang paling utama kan fisik, ya kan? Fisik adalah memenuhi indikasi enggak, ini memenuhi indikator enggak. Cacat aja satu misalkan, udah nggak bisa memenuhi indikatornya. Makanya kemudian ada banyak orang yang berusaha meraih pada sesuai apa yang dia ekspektasikan. Berarti di sana pon, enggak. Akhirnya orang akan semakin berusaha kepada sesuai capaian pilihannya. Itu dengan istilah lain selama dia sendiri bersedia dan mau mematut-matut dirinya. Maksudnya mematut-matut? Iya, memantaskan. Orang cocok kan memakai Harley, ya oke. Asal cocok duitnya kan semua bisa. Mun ayeuna eta. Mun ayeuna eta. Namun aja lebih ke awak. Kan urang geus sepakat tong ngabahas eta deui. Itu tuh nggak bahas eta. Ya tapi dia sak met. Nya teh leutik-leutiknya cengeng gitu. Aduh, kasuat-suat. Padahal ngaja ngadoa ngarang meuli deui. Tapi pilihannya jelas waktu itu. Itu juga challenge pilihan bisa. Nah, kenapa kamu misalkan dari sejumlah seri misalkan Harley saat itu, kenapa kamu milih Harley yang itu misalnya? Urusan hisab. Pemimpin jadi hisab. Enggak, bukan, maksudnya seri main milih dari seri motor. Oh, motor. Oke. Nah, itu bisa contohnya. Akhirnya itu dimasukkan ke landasan reason itu yang betul-betul technical. Oke. Pertama. Pas saya nyobaan ternyata bener. Saya sajamna make motor sport bike, make trail, jeung make Harley, sajamna teh Harley mah karena setengah jam. Oh, artinya jam. Ada faktornya ternyata yang membuat Harley nyaman untuk jarak jauh. Satu, karakter suara yang ngebass. Karakter suara bass itu jauh lebih bikin tenang daripada suara yang treble. Tet, 2 tak we. Pasti yang gebero tet. Mun Harley mah dan tipe suara yang putus-putus deg dengan yang itu tinggal lihat jam. Pernah nggak lihat jam yang nggak tek? Ada. Tapi jam teh kieu. Nah, kita akan terasa lebih cepat waktu itu. Jadi suara yang deg-deg itu membuat mental kita lebih tenang juga. Karakter suara ngebass, kemudian ketukannya deg-deg, kemudian tipe jok yang lebar, posisi yang tegak, suspensi yang empuk, sampai ke dia tidak pakai rantai, dia pakainya beltnya. Jadi kajian 1400 cc di gas ge udah pasti dia ngayun dulu. Nah, urang teh mempelajari heula pisan sebab kan nya eta teh nya. Ya aing naon barang nu aing rek boga teh karena itu yang aku maksud mematut-matut diri itu knowledge-nya ya, diantaranya. Karena babe hibah heula pisan nitipkeun kitu rek pas meuli tas anyar wae pertanyaannya kitu. Naon nilai iman mana nu ningkat bukan kitu. Pertanggung jawabkeun ti SMP keneh. Geus digitukeun. Digitukeun. Mata setiap saya punya sesuatu rek meuli naon ya. Responsibility. Aing teh tanggung jawab mah boga ieu. Emang bener teh aing teh kudu boga ieu gitu tah. Nah, akhirnya pas melihat lagi maca KB ergonomi faktornya suara naon. Oh, ternyata benar pas dipakai. Biasanya perjalanan ke Jampang kan saya rutin di Jampang 3 bulan sekali. Ke Jampang teh bisa 7 jam genap jam kan. Memakai trail make sport aja. Tapi kayak itu teh waktu puting siat lah sarang. Mun make Harley datang langsung aja. Seberapa jam berarti? Ya anggar waktu mah genap jam. Dan Harley bukan motor cepat. Oke. Dia kalau belok abadi track belok-belok nyaman. Kalau belok-belok pun dia nggak bisa semiring motor sport. Dia mah dia terbatas ceper kan. Kamu mau trial itu bisa miring? Wih, Xiaomi nggak mana ya? Kamu banyak gitu. Nah jadi memang kalau ngincar cepat mah nggak dapat sih kalau di Harley. Bahkan bisa dibilang lebih cepat sport orang yang 2,5. Apalagi kalau belok-belok. Tapi perjalanannya tidak terasa. Mata pas nepik ke Bali baru udah jalan tuh gitu kita orang masih kena kayu rek kemana. Tapi mau macet.
dalam kota orang Ampun. beneran monitor mana Kabelum sosis. Kabelum sosis. sikila bibit. Tapi yang menarik itu momen pas orang kehilangan malah momen pas orang harus merumahkan pegawai atau ngajuali motor. Choices banget. Direct dijual iya. Karena di satu sisi kan dua nilai, orang buka motornya lagi memudahkan urusan orang ke daerah, bisa. Kajampang pulang pergi pun jadi bisa. Dan tercapek. Kumaha gitu nya. Kebermanfaatan ini akan hilang. Ternyata bukan kebermanfaatannya hilang, kenyamanan di perjalanan, kebermanfaatan orang buka motor kene. Tapi kalau pegawai di rumah kan, balik deui kana kata-kata babe. Tanggung jawab maneh kumaha boga eta. Masuklah ke dalam ranah yang non logical. Pemimpin teh dipenta pertanggungjawaban desa kumaha urang bebeakan ngurus tim urang gitu. Jadi lepas. Gitu. Padahal sebenarnya nyai mah banyak teman-teman di luar yang lagi banyak tunggakan ke saya kayak dengan nominal yang bisa menutupi harga eta. Kan kan bisa we maksakeun. Harusnya. Jadi orang bisa beberapa teman ada yang motornya ada yang lumayan oke, henteu nu receh mah henteu. Nah, itu mun orang paksa kan bisa orang copot lah motor maneh. Dan dia pun persilahkan dia nawarin. Kumaha tuh mana bisa kebutuh mah bawa motor orang kan nyanundas ka maneh karek sabaraha. Tapi saya tahu dia gunakan itu untuk kebaikan. Anjing tuh bisa. Jadi lain yang berkorban atuh. Jadi faktor mikiran itu bikin kamu ngulang. Kumaha ka budak urang ngomong budaknya anak edan. Wah anjing bisa. Akhirnya mah ya karena berpikir itu udah orang kudu berkorban orang. Ya siapa tahu ini menjadi kan nyata tanya teu nyaho amalan mana pan nu nyalametkeun urang teh nya bawa nu ieu Itu apa? teuing lah ya tahu. Tadinya sih. Jadi faktornya memang akhirnya bukan logik. Ketika memiliki logical value, logical aspect, logis duniawi ini. Ketika dijual bukan duniawi dan logis istilahnya. Dan duniawi orang jadi puguh bekal wiriku. Nyaina orang teu boga motor nu leuwih ngeunaheun nyalse gitu. Nya eta pas ke Batu Karas, ka Pangalengan langsung ka Ami kan. Nepi-nepi diskusi hayu hajar. Itu Batu Karas ya. Ya kan kadang-kadang ketika urusan sacrifice sudah bukan urusan logik lagi. Apa sih? Biasanya. Ya itu lebih ke urusan maslahat. Lebih banyak mana dikorbankan dan mengorbankannya. Pertimbangan kamu kan lebih ke sana, lebih banyak yang kalau aku mempertahankan ini berarti banyak yang dikorbankan. Tapi kalau aku tidak mempertahankan ini banyak yang terselamatkan. Nah pada level itu ya kalau kita kembali ke obrolan awal, cara berpikir seperti itu karena ada konsekuensi logis tadi, gitu kan? Suatu hal yang walaupun kan bisa masih mikiran batu bisa kurang kan bisa gitu kan. Nah sementara kan kamu tidak mengambil itu, ada unlogis yang kamu gunakan sebagai pilihan pertimbangan dalam mengambil sebuah putusan. Karena kata kunci selanjutnya dari sebuah pilihan adalah pengambilan putusan. Ketika unlogical aspek, saya nyebutnya ketingnya. Ketika alasan duniawi itu dipertarungkan dengan alasan yang tidak logis. Yang kan terlogis, benar? Ya. Disebutkan terlogis sih. Namanya momennya. Ya kan pada kan gini, sebut logis dan tidak logis kadang-kadang takaran sederhana adalah itu yang kepentingan saya sih. Ya, kan kalau kamu memikirkan diri kamu sendiri mah, kamu lebih mau memilih mempertahankan kendaraan kamu ketimbang harus mempertahankan karyawan kamu. Lebih baik berada abaikan aja karyawan, yang penting orang masih tetap memiliki motor kesayangan. Logis kan? Namun secara emosional mah, motor-motor orang, buat kedua perusahaan udah hubungan dengan orang misalkan menang ribu kan, ribu gitu kan, lain dibelikan kolot. Ya tapi maksudnya itu, jadi memang mana yang lebih dominan menang? Nah itu kepada kemampuan orang mengambil palue nilai hidupnya. Kalau kamu sudah terbiasa dengan nilai hidup yang tidak seperti tadi, gak mungkin kamu memilih untuk tidak mengorbankan
Tapi mau misalnya orang ringan kene mun ku ami bahas eta, berarti orang kumaha ada hitunganna? Nah, mana? Masuk ke dalam tahap penyesalan sih. Orang sih nyesel sih sebenarnya. Enggak, itu mah romantisme we nya. Romantisme aja. Sugan teh ikhlas tapi terido gitu. Takut. Saya sama takut kok. Nanya. Apa orang terido gitu. Tapi ada orang justru bersyukur ngambil langkah ini dan bersyukur saya sudah ketuk palu. Kan kata kuncinya itu sebenarnya mah. Kadar urusan ridho ikhlas kemudian. Oke, ridho ikhlas di dalam pengambilan keputusan. Ya teruskan. Ya kan bukan berarti ketika orang neteuli oge teu ikhlas oge kan? Bukan berarti selalu seperti itu. Enggak ya, enggak selalu ya. Belum tentu, bisa jadi kan sok menceritakan aja kembali. Sekadar menarasikan ulang. Namun bukan berarti enggak ikhlas. Ikhlas sih orang tapi hayangnya ngomongkeun. Mau dipancing dia. Jadi hayangnya ngomong kasuan-kasuan. Hayang main kali spion mah gitu. Nah, tapi anggar maju tuh loh gitu. Oke. Oh iya. Iya. Dia sudah jadi cerminan yang kecilnya gitu. Nah makanya kembali kepada yang tadi pilihanmu adalah kepribadianmu dan kepribadianmu adalah pilihanmu. Kata cermin mirror itu menjadi salah satu patokan gitu. Siapa yang menjadikan role model kita. Makanya yang keren dalam Islam itu setiap kali kita bercermin harus berdoanya yang keren kan. Allahumma kama hasan ta'holki fahasin khuluqi. Artinya ya Allah Tuhanku, sebagaimana Engkau telah membaguskan wajah. Aku kan ngaca, doa ngaca. Iya, doa ngaca. Ya orang pakai bahasa Indonesia. Iya, maka baguskanlah Ya. baguskanlah akhlakku. Kan itu Ya. nilai kan, yang dikejarnya nilai bukan sekedar bukan lagi bentuk. Ada bentuk mah enggak semua bisa. Ngeges gitu. Ya bisa sih do plastik bukan mah. Atau di itu enak rusum aplikasi non PSA. Nya. Jadi bagian teh jadi operasi plastik. Jadi jerawatan Oke. Ya kan bisa dirubah banget mah gitu kan. Tinggal teboga operasi plastiknya, PSA apa setengah gitu we beres. Ya. Doa ngaca. Jadi doa ngaca lebih kepada aku pikir ya outputnya adalah tindakan-tindakan yang baik tadi, husnul khuluq gitu kan. Bukan lagi berurusan dengan tubuh lagi, tapi lebih ke urusan kalau sudah hal itu quality spirituality. Indahkanlah aku sebagaimana kau telah mengindahkan penampilanku. Kita arti lagi. Iya. Ada orang mah eta tiba. Kurang lebih. Nya eta. Tapi sah. Karena kan nilai yang pada akhirnya yang manusia perjuangkan itu nilai dan nilai dan tidak bernilai kan. Masih tidak bernilai? Ya kan dari mulai urusan material semua dihargakan. Oh oke. Ya ngerti. Termasuk urusan emang aing teu boga harga diri ya emang sebaran gitu kan. Sabar bandrol harga diri mana kan. Kok ka diri we diberi harga. Iya. Kiki aing boga harga diri. Apa arti itu? Artinya kan dia masih mempertahankan prinsip kepribadiannya. Kieu teuing mah aing boga harga diri. Nah, oke. Ketika dia merasa didolimi misalkan atau apa, gini-gini juga aku masih punya harga diri. Gitu. Nah, artinya sampai dia punya sikap semacam itu, berarti kan dalam proses cukup panjang dia ditempa dengan sejumlah nilai-nilai kehidupannya, ditempa dengan sejumlah kebiasaan dia dalam memilih pada setiap tindakan. Yang akhirnya dia memasang patokan nilai untuk dia sendiri. Harga diri mana nama sakit masih gak kita karek ngerasa katincak, kurang mah biasa, gitu kan. Mana mah katiku kasinggung seetik bae geus harga diri urang. Asa teu kudu kitu oge kan. Akhirnya kan berlapis. Ragam misalkan harga diri seseorang itu pada ragam beda-beda standar harga dirina. Tapi ada juga yang universal. Misalkan kebiasaan bareto kerja masa sekolah lamun geus urusan nyepet sih boleh nyepet, tapi kan ulah mau ngaran indung bapak. Bahkan pada level orang yang tidak menghormati ya. Belum begitu nggak respect sama orang tuanya pun misalkan, tapi ketika dihina mah kan mang perang anger. Atau bahkan dirinya orang masa teu bangga tinggal kalau turang, tapi giliran indung bapana disebutkeun mah mang perang.
atas landasan apapun pasti mampu ya gitu kan, karena dia pada level itu dia sudah ingat kepada asalnya. Iya Gitu ge bapak urang soal kayak gitu kan. Gus mana emang kakolot gitu teh. Gitu ge aya bapak urang. Iya. Gitu ge inung urang. Ayo mana gitu maksudnya naon. Seolah-olah merendahkan. Iya. Tapi meninggikan juga gitu. Iya. Gitu. Berarti bapak aing teh. Aing salah ngomong. Berarti aing ngartiakeun hinaan si eta. Gitu. Nah, akhirnya dengan lapisan-lapisan fragmen kehidupan kita ya, dari sejak kecil, remaja hingga dewasa, kita akan selalu terbiasa dengan berhadapan dengan sejumlah pilihan. Terus SD rek tuluykeun ka mana? Rek SMP negeri, SMP umum, swasta, atau mereka pesantren anu kumaha dan seterusnya. Kita terus ditempa dengan cara seperti itu. Gitu kan? Beres SMP, SMA kasih jinaun A, B, C, D, F, G gitu kan. Walaupun kadang-kadang nggak bisa milih juga. Udah ditentukan ke sekolahan misalnya. Terus beres sekolah SMP, yang pindah naik ke SMA, milih SMA lagi, SMA mana? SMA negeri ge loba piliheunana, swasta loba piliheunana, pesantren loba piliheunana. Selalu terus seperti itu. Kita dipaksa dilatih untuk terus itu kan urusan sehari-hari dan itu akan sangat membentuk pribadi seorang. Sehingga kenapa kita harus terlatih dengan cara seperti itu? Kita harus terlatih untuk bisa cepat berpikir, cepat bertindak dalam memilih. Karena kadang-kadang pada saat-saat tertentu kita harus sudah refleks. Misalkan kalau kita sudah tidak terbiasa dengan situasi darurat, dahareun dengan ayeuna, tapi karena tidak terbiasa dengan kondisi darurat, aku mah jam segini biasanya pisahan. Terus dileuweung misalkannya posisinya teh. Nunggu aya sampul. Aku mah biasanya burger, aduh. Kan biasanya sehari pakai bantal. Aku biasanya harus pakai spring bed tidur teh, aduh, itu kan. Terus akhirnya dia teh orang yang semacam itu ada ya seperti itu. Akhirnya menyengsarakan diri sendiri seolah-olah. Kajian teu dahar urang mah, kajian teu sare urang mah wilujeng we. Gitu. Dan itu kan seolah-olah semua gambarannya itu lebih bersifat daily pisan ya. Nah, kita bayangkan ketika berhadapan pilihan-pilihan sifatnya batiniah. Yang juga pada level tertentu ada sifat kemendesakan. Makanya di sini lagi-lagi yang menjadi pagar pada setiap pilihan dan putusan yang kita hadapi itu adalah ilmu. Pagarna teh. Rek milih kumaha da teu nyaho ilmuna. Akhirnya kan kumaha batur. Akhirnya kita menyerahkan ketidaktahuan kita pada orang lain dan orang lain menentukan diri kita. Akhirnya kita yang didikte. Maksudnya maneh mah eta lah, udah cocok jeung maneh, kan didikte sama orang lain. Nyalah kumaha kamu we gitu. Akhirnya kan gitu. Siga si Mo misalkan ajak apa ya? Kenyang ka Bogorna. Mau teh bawa ke restoran, cek mau teh mau makan apa? Ah gimana aja? Kesal gak? Geleh gak? Ya, karena nggak punya keberanian mengambil sikap. Menu segitu loba-lobana, nggak rela gimana kamu aja? Kembali sama. Ayo. Pasti, kenapa ini kan kamu nggak peka sih? Aku kan best square. Iya. Cok sih. Kilo 45 menit. Yeay. Closing? Ya sok atuh. Oh, geus closing. Nya kitu Kalem tapi ya. Aduh, nya kitu we. Kedeng. Sok. Iya ya, dan kedengnya aya pertanyaan, tapi Kalau pertanyaan Abi kan tadi yang disampaikan sama kami bahwa salah satu yang membentengi yang mempagari keputusan, pengambilan keputusan adalah ilmu kan ya. Tapi mengenai yang saya jadi kepikiran bahwa
ilmu itu kadang malah menjauhkan juga kita dari keberadaan Tuhan ya. Yes. Jadi saking ku yakina terukur secara logis, akhirnya wallahu alam tuh nggak dilibatkan. Tidak terlibat. Berarti naon yang bisa membuat orang berilmu tetap balik dia karena niat hati ya. Karena kan kayak orang pegang pisau, itu ilmu tuh nyari seperti itu. Bagaimana kita menggunakannya? dua mata pisau ya. Iya, selalu seperti itu. Makanya tidak ada istilah tidak ada ya tanpa resiko. Orang yang berilmu beresiko, orang yang tidak berilmu pun beresiko. sama beresikonya. Nah, terus yang bisa menjaga niat ya karena naon yang dia tak. Yang kita bicarakan kemarin, purpose, tujuan hidup kita. Makanya harus kudu ingat. Tujuan hidup naon sih? Yang sekieu hungkul melihat deh. Dunia itu. Ketika tujuan kamu sudah diketahui, ternyata untuk mencapai tujuan ini harus dibutuhi banyak perbekalan. Bahkan dengan ilmu pun nggak cukup. Untuk mencapai purpose kita itu harus dibekali dengan nilai-nilai nalar iman dan nalar ihsan. Ini yang 3 paket ini yang selalu menjadi satu kesatuan yang nggak bisa dipisahin, gitu. Karena iman saja nggak cukup, Islam saja nggak cukup, ihsan saja juga nggak cukup. Karena nggak mungkin ada ihsan kalau tanpa ada iman dan Islam. Gitu. Jadi standar tilu standar ini harus jadi satu, your attitude. Yang mengenai jodoh, walaupun acan. Ya tambahan deh, walaupun bukan berarti tanpa halang rintang ketika orang berhasil menggunakan 3 ranah ini. Justru semakin edan. Ya standar semakin banyak pilihan mah. Oh iya. Yang menurut jalan tol lurus mau kepikiran mengkol di mana. Yeah. Tapi mau coba exit area goal. Ya, pilihan jalan, coba cabang jalan. Terus dan 3-3-nya, 4-4-nya atau 5-5 jalan itu juga kita pahami mengarah ke hal yang sama. Ya. Kan kita langsung kemana yang efektif ya soalnya gitu. Walaupun ketika kita bayangkan kesini yang efektif, orang tentunya kalau di dunia macet. Ya. Gitu kan? Atau ada kejadian apa kita juga pernah tahu. Walaupun kita sudah punya mapping misalkan, ada di Google Map mah di sini arah yang tercepat lancar, tidak ada merah-merah acan, biru semua berarti lancar. Kan pas Google Network kan aya nu labuh tengah jalan. Can ete kotok bajingan. Can ete kotok dedinya. Gitu. Jadi ya akhirnya seolah-olah jadi ya karena di dunia kita hidup tidak ada yang pasti. Makanya pilihan menjadi yang sangat pertaruhan. Walaupun bahwa hidup di dunia itu tidak ada yang pasti, tapi didukung oleh sejumlah nilai-nilai yang ada yang pastinya, tapi terbatas. Sekarang gini aja, pada umur berapa tahun kita sudah bisa memahami semua yang apa yang disebut dengan hukum alam? Apakah hanya teman-teman eksakta saja yang bisa memahami bahwa ini bagian dari hukum alam? Cantang tuh orang yang khusus bergerut di bidang hukum alam sendiri, dia juga belum tentu paham dengan hukum alam itu semua. Karena kan kembali kepada nilai interestnya sendiri-sendiri kan. Dan aku mau ngomongin hukum alam di bidang magnet, hukum alam di bidang apa. Hanya bagian, hanya fragmented aja. Gitu kan. Makanya ya kita harus selalu berterima kasih kepada mereka yang sudah menghibahkan hidupnya, dirinya untuk meneliti sesuatu itu. Karena kita cuma tinggal ngambil puzzle mereka aja gitu. Makanya dalam tradisi hadis itu misalkan setiap kali hadis yang disampaikan itu siapapun akhirnya kan diakhiri dengan radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoi. Karena itu kan kebaikan buat diri kita yang mampu menggunakan jalannya itu. Dan selain itu kemudian ya itu wallahu a'lam kan. Oh dia mah orangnya sudah masagi, sudah bulat. Belum tentu tanpa godaan dan etal. Bahkan semakin edan. Cuman kastanya aja, levelnya yang beda. Buat kamu mah semacam itu masih disebut sebagai sesuatu yang berat, buat aku mah udah enggak. Atau sebaliknya. Misalkan ketika aku tadi bertukar cerita tentang latar belakangnya, mau misalkan edan hebat kamu cukuran.
dari sekian banyak orang kamu termasuk orang yang jadi dalam sejarah kehidupannya dia gitu ya, tadi cerita kamu mah termasuk yang beruntung kataku, karena tidak setiap orang bisa berhasil melewati derasnya samudra semacam tadi gitu. Bagaimana di keluarga seperti ini itu semua orang siap. Nah dia mah kata aku kamu mah selamat gitu, insya Allah gitu ya gitu. Nah kan itu kan kembali kepada ternyata misalkan dan nenek aku mah seperti ini ada gitu kan, ada skocinya kayak puntang nu lainna gitu. Ada guidance. Nah, pertanyaannya jadi apa? Jadi pertanyaannya, cenah tadi teh pilihan adalah kepribadian. Apakah sama halnya dengan memilih jodoh? Terus pilihan yang kita pilih itu teh menjadi tolak ukur kepribadian kita sendiri. Pada level tertentu iya. Ada orang yang menjadikan itu sebagai indikator. Ada orang mah rock and roll. Kudu seseorang yang roll deui ngarah sarua ngarah mainan ngeunaheun gitu. Da urang mah motoris, da pamajikan urang ge motoris oge jadi ngeunaheun undina naon teh. Orang selalu mencoba mencari sesuatu yang ada titik kesamaan. Gitu. Itu kan dengan kata lain ya ada semacam ada irisan kepribadian yang sama. Walaupun wae sarua da itu awewe ieu lalaki. Kajaba maneh saresep jeung lalaki deui. Ya orang cak percaya emang kajian si ngomong tadi udah cangka buktian. Kadang-kadang memang manusia harus dibuktikan. Bahkan dengan mujizatun banyak orang yang tidak percaya. Mulina jeung si Iwip deui. Jangan-jangan itu indikatornya. Orang melindungi awewe mah dicarekan. Tapi benar sih ya. Jadi orang memilih perempuan itu sekarang beda dengan yang sekarang. Sekarang. Yang tadi dibawa di mana? Mau hakene soalnya. Lain jadi orang malah memilih dari sekitar 10 aspek 9 beda satu sama karena orang butuh penyeimbang. Jadi awalnya pas bobogohan baheula lamanya mencarinya yang sama. Oke. Jadi pas kawin jiganteng kunaon tiba-tiba tuh hanya satu kesamaan, dia harus kerja. Jadi bukan perempuan yang diam di rumah yang cuman santai menikmati, karena dia udah jadi tulang punggung keluarga sejak SMA, sejak kuliah. Nah makanya orang sep didinya tahu yang ngumpul trigger saya suka sama dia ini nih. Secara bentuk dia kelihatan perempuan manja, tapi ternyata edan sih. Begitu. Karena setelah dia background keluarga akhirnya dia harus kerja. Padahal yang lain-lainnya beda. Dia nggak suka off-road, nggak suka motor, nggak suka lain-lain. Tapi challenge yang saya ambil adalah kesamaan, tetap ada kesamaan bahwa orang pun dididik ku babeh mah kudu berjuang pisan. Dia pun berjuang pisan. Nah, karena saya tahu nyeda hirup mah mun urang teu bisa bersyukur bakal ripuh, urang teu usaha moal bersyukur. Ayeuna urang hayang awewe nu bisa bersyukur. Padahal 9 variabel lainnya teh beda pisan. Beda, tapi di situ orang lihat perbedaan ini bisa membuat orang ngerem di aktivitas orang yang itu. Karena dia akan khawatir orang memotoran jauh teuing, akan khawatir orang sorangan kalau uang tuluy, akan khawatir kalau orang begadang dan lain-lain. Nah, jadi satu itu ternyata mengalahkan 9 yang lain. Jadi yang mungkin mau kan bisa dibilang katanya karena kan awalnya istilahnya mualaf juga ya? Mualaf juga. Dan tidak mualaf. Udah sadat belum? Muslim berarti. Oh, sudah muslim. Udah muslim. Oh, udah jadi. Kalau udah bersadat udah muslim. Bukan mualaf. Bukan mualaf. Kalau mualaf sampai apa? Kalau mualaf itu sampai sebelum dia sudah ingin gitu ya. Baru mencintai, ingin itu mualaf kategori. Oh, gitu. Iya, agak sadat punya muslim. Nah, ketika dia disodorkan pilihan dengan santri-santri yang sudah jelas solehna gitu. Solehana, lain solehnya. Dia memilih yang dalam tanda kutip backgroundnya tidak semulus yang santri. Iya. Berarti kan ya ada tahu gitu. Ya karena ada sejarah hidup. Ya. Kesamaan sejarah hidup. Ada sejarah hidup enggak? Dia punya sejarah hidup yang lain. Okay. Makanya ada semacam challenging. Okay. Ibu dia kan non muslim. Ya. Gitu kan. Jadi seolah-olah ada challenging, ada apa ya? Ini dugaan ya. Semacam ada proving, pengen ngebuktiin gitu. Tes, cik kurang bisa tuh. Walaupun kan nya di akhir mah sekali, dites lagi sekali. Oh enggak. Tapi
tapi mau nggak sih beres makan bisa jadi dengan di bisa nambah lagi. Ya kan dia ada sotokan. Challenge kan ada sekali berhasil mah dan tidak menunjukkan enggak. Lewat neng adi malah aku saja. Orang tuh ngomong PKD-nya. Orang mah ngan kitu we unggul. Maksudnya hari Inggris lolos buktikan emang mampu kan lain lucky blow gitu. Ya. Jadi kudu. Ya kalau aku sih menduga kayak gitu. Kalau pada kasus semua karena dia sendiri punya sejarah dengan keluarganya semacam tadi. Ada keluarganya yang masih belum misalkan bersahadah misalkan. Nah, ini mungkin ini akan menjadi challenging buat dia ketika walaupun dia sekarang punya hubungan dengan perempuan yang jadi bahasanya lain mualaf anyar Islam, negeri Islam masalah nama syahadat mah. Iya. Anyar kayak 1 tahun 2 tahun misalkan. Atau cik bisa tuh orang memperkuat keterlambatan dia mengenal keyakinan yang kamu punya misalkan. Jadi ada proving di sana, ada aspek ingin membuktikan sesuatu, jangan-jangan. Emang setuju lah. Setuju. Ya karena kurang lebih niat untuk. Dah soalnya hakikat nama ada sarua rek menghadapi mereka yang apa baru asup Islam, rek anu geus asup Islam oke. Anggar didikeun. Ya. Sarua wae. Malah kadang-kadang yang dibalik. Iya. Yang baru mah malah jadi bisa jauh lebih militan. Rasa ingin belajar nanti. Curiosity-nya. Yeay. Iya. Tuh hajar. Masya Allah. Nuhun. Ranginang mah itu atau sejenis ranginang kalau nggak ada ranginang. Muntah ranginang, sanggup kantong. Ya sudah. Oke, kalian aja karena makanan sudah datang. Mari kita berbuka sahur-sahur. Bagi yang berbuka, puasa mie deh orang puasa mie udah. Nuhun. Ada judulnya naon nu kahiji? Ini kedua. Iya kedua. Sajan maghrib kahiji. Kahiji naon ya? Pembukaan. Ya. Opening tentang pilihan. Yang kedua ambil keputusan. Ya. Pilihan kepribadian pilihan. Ya kasih lah. Kayak di WhatsApp ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.